Hai Sobat L, welcome to Showlist with me, Elizabeth Setiatmaja. Di kesempatan kali ini saya akan menghadirkan salah satu teman saya. Beliau adalah pengusaha toko diamond. Wow, beda banget ya topiknya, nggak seperti topik sebelum-sebelumnya. Bagi Anda, para ibu, para wanita yang sedang mencari diamond, juga para bapak-bapak yang lagi mau beliin hadiah buat istrinya, kayaknya episode ini kalian wajib nonton. Kenapa? Karena di sini kita akan memberikan sharing dan tips bagaimana memilih sebuah diamond yang luar biasa tetapi harganya yang sangat bersahabat. Stay tune. Oke, ini adalah co-owner dari Karati Jewelry dan Unique Jewelry. Beliau bernama Teresia Karyose. Cuman karena temen ya, biasa saya manggil dia tuh Sasa. Iya gak, Sa? Iya, pakai nama kecil aja, jangan ribet-ribet sih. Nama aku Iya. panjang soalnya. Oke, kita gak usah ribet ya, panggilnya kita nggak usah Sasa ribet. aja ya. Gampang aja. Oke, Sa, thank you banget udah mau datang ke Showlist, dan aku berharap lewat channel ini kita bisa bantu banyak Sobat L. Di sini kita panggilnya Sobat L. Banyak Sobat L untuk yang kepengen edukasi mengenai diamond tuh bisa lebih pintar sedikit lah, atau mungkin lebih pintar banyak sesudah melihat channel ini ya. Semoga lebih pintarnya banyak ya. Oke, yang pasti kan diamond is forever, bener gak? Yes, of course. Ada nggak sih istilah diamond itu bekas? Nggak ada lah, Ci. Soalnya gimana ya, kalau diamond itu tuh, it will not break. Dia nggak menjadi lebih tua, ya kan? Walaupun udah kotor pun, cuci, polish chrome lagi, udah kayak baru lagi. Kayak baru lagi ya? Gitu. Jadi, yang namanya berlian itu tuh nggak ada yang kayak, oh ini dulu bekasnya siapa gitu kan. Dikasih dari mamaku udah lama gitu. Tapi kalau pas dibersihin lagi, dicuci lagi, di polish chrome lagi, udah kayak beli baru gitu. Wow, Jadi, itulah bedanya ya. Because at its core, the diamond it never dies gitu kan. Ya, Jadi dia nggak pernah jadi kusam gitu. Oke, nah sebenarnya di tayangan ini aku tertarik banget pengen bahas. Kadang kita datang ke toko perhiasan gitu ya, kita lihat semuanya tuh kinclong gitu, semuanya kayaknya asli. Ternyata ada yang palsu, ada yang zircon, ya kan, ada yang istilahnya, aduh banyak banget deh istilahnya. Nah sebenarnya gimana sih caranya ngebedain diamond tuh lewat apa? Katanya ada yang bilang 4C atau apa gitu, kalau menurut Sasa gimana? Kalau 4C itu kita biasa untuk ngeliat quality diamond-nya. Quality diamond-nya, Quality diamond-nya, karena sebenarnya toko-toko tuh lebih banyak yang pakai different qualities of diamond gitu. Kayak mungkin kelihatannya sama kalau orang yang tidak biasa lihat ya. Cuman kalau ada beberapa yang, for example kalau color nih ya, sometimes ada color yang lebih kekuningan. Color tuh ada yang lebih kekuningan. Ada yang lebih putih, pasti harganya beda. Jauh nggak? Bedanya jauh? Lumayan. Cuman kalau orang nggak tahu kan, aku lihat toko sebelah lebih murah nih gitu. Masa di kamu punya harganya segini minta gitu diskon kan? Aku minta diskon dong. Terus ya kita juga harus bilang gitu loh. Ya kan kita pakai color dan clarity-nya lebih tinggi gitu. Nah, gimana pun juga quality pasti ada harga dong sih. Iya, gitu, betul. Nah, bisa juga kita buatkan gitu. For example, custom dengan diamond yang agak color grade-nya lebih rendah atau cut grade-nya yang beda gitu. Cuman for us, our ready products are all quality-nya pasti yang paling tinggi. Mungkin Sobat L biar terstruktur kita bahas satu-satu kali ya saya. Boleh. Yang paling penting kan orang taunya 4C. 4C. Ya. C pertama adalah color berarti. Color. Berarti color itu ada yang putih banget, which pasti lebih mahal dong ya? Iya, pasti. Mengarah ke kuningan. Berarti kalau dilihat dia agak kuning-kuning. Gitu. Dia kalau dibandingin tuh, jadi dibandingin tuh pasti kelihatan. Kalau seandainya color kan kita pakai huruf ya, jadi it starts with D. D itu paling tinggi, D itu paling bagus ya, paling putih gitu kalau dibandingin yang lain ya. Nah, D, E, F, G terus menerus sampai belakang, pokoknya sampai belakang banget. Sampai bawah. Sampai bawah banget. Nah, kalau D itu biasanya color paling tinggi. Cuman karena dia paling tinggi, of course dia paling mahal gitu kan. Kalau barang-barang kecil-kecil kayak yang aku contohin ya. Kalau kecil-kecil kayak gini, itu rata-rata buat rangka gitu. Aku pakainya tuh kita biasanya pakai F color. Maksudnya rangka tuh gini. Kalau ini
kan cincin nih seluruh. Ini kita bilangnya rangka kan. Tapi kalau kayak gini berarti rangka tuh samping ya. Rangka sampingnya. Batu tengah, istilahnya gitu kan biasanya. Jadi kalau dia bilang rangkanya mau pakai diamond apa, nah itu nggak perlu sampai D banget. Kalau F dari Sasa nggak perlu pede banget lah. Fashion products generally itu pakai F. Itu F aja udah cukup very very high. untuk si kerangkanya ya. Cuman kalau seandainya aku maunya diamond tengahnya, because of course it has more value kan, karena pasti dia ukurannya lebih besar, beratnya juga karatnya lebih berat gitu. Aku maunya yang bagus dong quality-nya, jadi aku bisa simpan dengan value yang agak lebih tinggi gitu dibandingin sama samping-sampingnya gitu. Oke, jadi biasa orang kalau kayak gini atasnya D, bawahnya mungkin F. Tergantung juga gitu. sih. Tergantung. Tergantung budget, tergantung iya, nomor satu tergantung budget sih biasa. Tergantung budget, tergantung selera juga. Oke. Tapi kalau di Karate sendiri atau di Unik biasanya kalau kerangka kalian pakai yang tipe color apa? F ya? F. Untuk kita kerangka tuh F. F. Itu udah lebih dari cukup itu ya? Itu udah lebih dari cukup. Sama F lah, kita campuran E sama F. Jadi kalau tetangga-tetangga ada E atau F tuh nggak terlalu ketara kan? Nggak terlalu kelihatan, cuman kalau seandainya aku pakai F sama H gitu, itu kan bedanya 2 tuh. Itu 2 alfabet? Tuh kelihatannya cukup beda gitu. H tuh udah kuning. Kayak aku contohin juga ya ini. For example, cincin yang ini sama cincin yang ini di tengah. Colornya beda sih. Oh iya, kelihatan banget. Ini kuning. Iya benar. Kayak gimana ya, kurang shining gitu ya. Oke. Dia kuning. I see. Jadi penting sih, karena kenapa jangan sampai kita beli perhiasan yang sebenarnya colornya itu GH, tapi dengan harga F D, gitu, atau harga F D atau bahkan D bahkan, mahalan gitu berarti kan. sayang. Oke. Itu kita bahas dari segi color. Itu segi color. C yang kedua berarti apa? Clarity? Clarity. Oke, kalau clarity itu apa penjelasannya? Kalau clarity itu adalah, kalau diamond kan mungkin kalau kasat mata kita nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau di keker itu tuh kelihatan kalau seandainya dia banyak pecahannya. Banyak tompel-tompelnya, hitam-hitam. Bisa ada tompel juga gitu. Soalnya di diamond ya. Di diamond tuh bisa berantakan juga dalamnya gitu kalau kita nggak ngerti. Tapi harus pakai kaca itu kelihatan banget tuh. Tapi kalau seandainya barangnya emang grade clarity-nya low, anggap SI atau I ya, itu udah paling low sekali. Itu paling low ya. Itu kalau dipasang di rangka, kita pasang di cincin seperti ini aja nih, udah kelihatan dia butek pasti. Karena kenapa? Karena dia banyak pecahan dalamnya. Jadi nggak terlalu memancar sinarnya. Jadi dia kelihatannya tuh butek, nggak clear. Gitu. Paling rendah itu SI. Paling rendah itu I3. Paling bagus? Paling bagus tuh IF. IF itu internally flawless. Dan jadi, harus beli setiap kali harus IF? Atau kayak tadi kan masih bisa tuh ada opsi-opsi kalau ini pakai ini. Nah, itu beda-beda nih, tergantung selera, tergantung budget kalau aku bilang kan. Kalau balik lagi ke budget. Balik lagi ke budget. Nah, kalau aku bilang tadi kan, kalau seandainya barang kita fashion product, ready products nih di toko tuh rata-rata colornya F, clarity-nya VVS. VVS cukup oke. Itu udah paling tinggi lah kalau untuk barang fashion ya. Nah, tapi kalau untuk tengahnya kayak kamu mau beli GIA gitu. Nah, itu tergantung juga. Aku for example nih, budget aku nggak terlalu tinggi, tapi aku maunya yang 1 karat dong. Iya. Gitu. Ya aku cariin kamu yang warnanya, yang mungkin warnanya bersih. Iya. D atau E, tapi mungkin SI atau I. Clarity-nya. Emang sih dia banyak titik-titiknya. Cuman kalau seandainya barangnya udah gede, orang mah udah nggak ngelihat titik-titiknya, ngelihat ukurannya. Betul. Gitu. Jadi Sobat L, jangan takut ke toko diamond. Yang penting ada budget, nanti bisa diatur. Bisa diatur. Maunya yang mana? Kalau budgetnya gitu apa kita aturin gitu. Cuma jangan kerendahan juga lah budgetnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang kayak, aku mau diamond GIA 0,3, 0,3 kan cukup standar lah sekarang, banyak engagement ring tuh pakai 0,3 karat ya. Tapi aku maunya yang warnanya D, harus flawless gitu. IF gitu misalnya. IF gitu. IF atau VVS1, pokoknya tinggi banget lah. Aku maunya triple excellent gini. Aku bilang sayang, ya kan? Karena kenapa? Ini kan buat kamu pakai sendiri. Sedangkan di tangan nggak akan kelihatan gitu loh bedanya. Dan nggak mungkin dijual lagi kan ya. Iya. Kalau bedanya D, E sama F itu sedikit sekali gitu loh. Untuk dilihat ya. Untuk dilihatnya beda dikit, tapi harganya beda banyak. Harganya beda banyak. Gitu. Tipsnya. Jadi sebenarnya kayak aku mau ngambil VVS2 itu juga udah bagus gitu kan. Atau
atau kalau seandainya mau warnanya bagus tapi VS itu juga boleh gitu. Itu nanti grade-grade-nya banyak sih sebenarnya. Ada banyak. Pelajari aja di Google juga sebenarnya banyak. Oke. Nah, next yang berikutnya kayaknya karat bukan? Karat. Ya, karat ya. Karat itu sebenarnya adalah ukuran berlian. Karat pakai C ya. Pakai C ya. Pakai C itu ukuran berlian. Kalau pakai K itu emas. kadar emas. Iya. Sekarang kita bahas yang C. Kita bahas yang C. Oke. Nah, karat itu ukuran berlian. Dia ngukurnya pakai apa? Pakai timbangan. Oh, timbangan yang gram-gram kecil itu ya? Jadi karat itu sebenarnya adalah berat berliannya. Oke, nah ini contoh kayak misalnya kayak gini, loose. Ini paling gampang dong. Bisa tinggal di gram aja. Ya, itu tinggal kita ya sebenarnya kita punya timbangan khusus yang emang dia ada buat karat gitu khusus. Jadi kayak gini bisa langsung dimasukin, cek aja. Ya, jadi dimasukin ditimbang. Kalau udah ada GIA-nya sih kita nggak takut ya, soalnya karena di atas berliannya sendiri itu sudah digrafir nomor GIA. Oh, jadi di diamondnya itu sekecil itu ada nomor serinya. Jadi kalau misalnya kamu takut aku bohong nih, bawa ke toko sebelah aja, dicek bener nggak? Dikeker. Dikeker. Gitu. Cocokin sama sertifikat. Cocokin sama sertifikat. Jadi mau gimana pun itu nggak akan pernah hilang karena udah digrafir di atas berliannya sendiri. Dan nggak bisa dihilangin juga kayaknya. Oke. Nah, kalau karat itu kan biasa kita tahu, misalnya kadang orang bilang, ini karatnya total berapa sih? Kayak misalnya cincin gitu kan, dia kan biasanya di toko emas tuh jualnya langsung ditotalin, oh ini karatnya 1, sekian, harganya sekian. Tapi terus kita nanya, kalau misalnya karat yang benar-benar satu utuh, kok harganya jauh banget kan? Dan sebenarnya kan teorinya nggak boleh dikali gitu kan, bener nggak? Karena berlian itu, karena dia kan sangat-sangat jarang ya. Enggak. Jadi dapat yang makin besar tuh makin susah. Satu hole utuh tuh makin susah. Jadi kalau yang kecil-kecil digabungin jadi satu, tentunya akan lebih murah daripada kalau satu besar. Walaupun kelihatannya kurang lebih sama gitu penampakannya ya. Penampakannya sebenarnya kalau di jari aku kelihatannya lebih gede yang digabungin gitu. Cuman kenapa lebih murah gitu ya karena itu. Misalnya 1 karat sekarang berapa sih? Let's say value-nya ya. Kita ambil case tadi nih, 1 karat misalnya value-nya yang standar aja ya. Tadi kan color banyak banget tuh. Yang kira-kira segitu tuh udah oke lah. Range-nya aja ya, kira-kira tuh about 130 sama 160 lah. Per 1 karat, 130 juta sampai 160 juta. Tapi kalau misalnya kita bilang 2 karat, bukan berarti dikali 2 kan? Berarti dikali 2. Itu bisa tiba-tiba 400 juta. Bisa gila-gilaan banget lah pokoknya. Beda gitu harganya. Karena emang value-nya udah lebih beda susah banget. Nyari yang 2 karat utuh. Dan 1 karat sama 2 karat juga kelihatannya beda jauh sih. Jomplang banget ya. Nah, next adalah kita bahas tentang cutting. Ya, sebenarnya cutting itu apa sih? Jadi kalau berlian itu tuh bukan hanya, kita kan taunya hanya bulat biasanya ya. Taunya cuma bulat, aku mau engagement ring aku bulat, mau di atas wedding ring juga taunya bulat gitu sebenarnya. Karena bulat abadi. Benar kan? Benar, karena bulat abadi. Tapi untuk a lot of my clients itu karena mereka suka juga yang lebih modelnya lebih berbeda dari yang lain karena they want something unique ya kan, sesuatu yang lebih fashion for example. Nah, itu kita tuh banyak cutting bentuk berlian yang berbeda-beda. Jadi anggap bukan cuma bulat, ada juga oval, ada juga pear shape, ada marquise, ada baguette. Gitu kan, yang kotak-kotak. Tren sekarang baguette. Tren sekarang baguette. Nah, emang sih itu mengikuti tren, tapi nggak berarti value-nya berkurang juga gitu. Nah, kalau ini tips aja ya, kalau untuk kalian yang mau cari berlian pertama nih, aku mau cari engagement ring gitu. Maunya GIA, kualitasnya mau bagus gitu, cuman aku mau kelihatannya lebih gede gitu kan. Nah, sebenarnya tuh bulat harganya lebih mahal daripada cutting fancy. Fancy itu termasuk oval, yang tadi aku sebut-sebutin. Heart shape juga termasuk fancy ya. Pokoknya yang bukan fancy ya bulat doang. Iya. Perbandingannya 1:2 gitu nggak sih? Nggak sampai segitu. Cuman ya lumayan kalau seandainya dia ukurannya agak besar kan by percentage lumayan gitu, ya kecuali 0,0,0 mungkin beti-beti lah ya. Iya, kalau kecil-kecil nggak masalah gitu. Berarti kalau kita mau cari diamond kita harus perhatiin yang pasti 4C tuh, ya kan? Nah, selain 4C ada faktor apa lagi sih? Biasanya kadang-kadang kan kita kalau misalnya, ini kan tadi cerita loose diamond ya, maksudnya loose diamond, terus kamu mau cari yang gede. Tapi kalau misalnya kayak cincin tunangan, proposal, contohnya cincin proposal ring, ya kan? Proposal ring
biasanya kan mata satu. Nah, terus samping-sampingnya gitu tuh ya campur-campur. Kadang mungkin yang beli jarang yang ceweknya yang milih ya. Kebanyakan kan si cowoknya yang milih kan. Makanya ada tips nggak buat si para cowok-cowok nih kalau cari proposal ring tuh gimana gitu? Sebenarnya banyak sih kalau aku teman-teman aku ya, aku ditanya mereka kalian sepantaran Kak, kamu pasti lagi banyak-banyaknya nih. Kamu maunya kayak gimana, ntar kalau cowok kamu datang nanti aku kasih tahu dia maunya kayak gimana. Cewek KKN dulu ya sama langsung, toko diamondnya. Langsung WA aja ke saya. Nah, intinya kalau cowok nih, aku nggak tahu nih kira-kira desainnya mau kayak apa gitu. Sebenarnya tuh rata-rata girls my age gitu ya, sukanya klasik. Klasik, oke. Yang namanya klasik tuh apa? Klasik tuh nggak terlalu banyak ukir-ukiran. Karena ini ceritanya proposal sih soalnya ya. Karena kan they want something yang kayak sebenarnya last forever gitu loh. Kan aku pakai maunya forever dong gitu kan. Dan nomor 1 begitu diterima siapa yang dikasih lihat? Semua teman-teman. Semua teman-temannya. Jadi itu harus clarity, penting tuh. Harus ukurannya kelihatan besar gitu. Nah itu juga tips-tips yang aku bilang tadi juga boleh di take into account ya, kayak aku maunya besar nih, mukanya besar, penampakannya besar. Nah itu bisa diatur, apakah kita tambahin halo dari desain apa? Halo tuh apa? Kayak jadi sekelilingnya ada diamond kecil-kecil lagi. Supaya ngangkat dia jadi lebih besar ya. Jadi kelihatannya lebih besar gitu. Terus kayak aku bilang tadi, mungkin mukanya maunya lebih besar, jadi ambil mungkin cuttingnya oval aja, nggak usah bulat. Tapi kalau cewek-cewek dapat gitu. Cewek-cewek dapat yang oval, dapat yang bulat, cowok gue sayang banget. Tapi sebenarnya oval tuh lagi in banget sih. Oh ya? For engagement ring. Jadi recently banyak temen aku yang aku maunya oval. Bosan kali itu sama yang karena cantik, oval tuh kalau dipasang elegan gitu loh. Atau mungkin bisa lebih dimodif ya, kanan kirinya bisa taruh yang persegi-persegi bisa gitu juga, kan. Instead of bulat, kalau persegi rada susah nggak sih juga. Kotak gitu kan. Ada yang maunya princess cut juga yang kotak. Ya. Gitu. Oh yang kotak sekalian ya princess cut. Nanti, ya bener. Nanti itu bisa langsung diskusi aja sama aku sih biasanya. Ya. Biasanya kalau misalnya kayak itu kan tadi ceritanya proposal ring. Biasanya yang beli pasti cowoknya dong ya, jarang banget ngajak ceweknya kan. Nah tapi kalau misalnya dia udah say yes gitu, nextnya kan pasti cari cincin engagement atau wedding ring seperti itu kan. Nah wedding ring anggaplah. Nah kadang-kadang kan cowoknya nggak sukanya yang gini. Maunya yang udah nggak usah pakai mata, aku pakai tiap hari, mau yang polos. Terus ceweknya bete, aku masa wedding ringnya polos ya kan? Aku pakai tiap hari. Aku aja wedding ringnya ada matanya loh, ini nggak polos-polos banget kan ya kan? Nah itu gimana kalau misalnya paket kan biasanya sama-sama kan biasanya kalau di Karate atau di Unique? Kalau di aku tuh kita Unique sama Karate itu kita open banget buat custom wedding ring. Wedding ring, custom anything sebenarnya. Banyak juga yang engagementnya custom. Aku mau oval, gedenya segini, mukanya tapi dibuatnya jadi segini gitu kan. Dari ukurannya dan berapa, budgetnya segini. Besar, budgetnya segini, atur. Gitu. Lu atur deh, nggak pusing. Atur deh gitu, atur deh. Nah, kalau untuk custom itu kita rata-rata we have a factory di Hong Kong. Kita punya your own ya? Atau supply lagi ke orang lain? Kita punya office di Hong Kong. Jadi produk buatan kita sendiri dengan desain kita sendiri. Jadi yang pasti itu akan cut cost dong, nomor satu ya. Nah, terus kita juga punya bengkel di Indonesia. Jadi untuk reparasi, tapi untuk buat barang juga bisa. Nah, bedanya apa buatan Hong Kong sama buatan Indonesia? Kalau buatan Hong Kong itu tuh they're professionals, gitu loh. Jadi semua produk mereka adalah machine made. Karena kenapa? Dicetak sama mesin sama dibikin sama tangan pasti simetrisnya beda, ya kan? Precisenya lebih bagus yang mesin ya. Of course. Jadi kalau banyak ukiran-ukiran kecil-kecil itu mending I mesin, always advise sebenarnya. bikin mesin. Karena kenapa? Aku juga mau customer aku merasa puas dong dengan barang yang mereka terima gitu. Jadi aku pasti ngomong gitu kalau seandainya mau cepat nggak apa-apa buat lokal. Cuman tahu aja gitu kalau seandainya buat lokal simple-simple cantik juga, profesional bagus, juga. Cuman mungkin juga. Di Hong Kong dia apa? Kenapa bisa sampai begitu beda? Mungkin kalau aku dengar di Hong Kong satu orang ngerjainnya satu, bener gak? Mereka tuh lebih profesional. Jadi kalau yang desain barang satu orang, yang ngecetak barang satu orang, yang pasang diamond satu orang, yang ngukir satu orang, yang poles chrome juga satu orang gitu deh. Artinya orang Indonesia lebih canggih sebenarnya. Sebenarnya lebih canggih orang Indonesia, satu orang bisa semuanya. Profesional juga sebenarnya. Lebih profesional mungkin ya kalau di. Betul. Nah,
gitu sih. Oke. Nah, terus kalau misalnya tren wedding ring sekarang tuh lagi yang apa sih? Nah, itu sebenarnya banyakan ya sukanya tuh yang lebih modern modelnya. Jadi mereka nggak mau terlalu banyak ukir-ukiran, tapi maunya it looks classic, tapi agak futuristik gitu loh. Jadi banyak klasik, cutting. futuristik tuh gimana ya? Jadi dia suka banyak cutting gitu. Okay. Atau kalau seandainya diamondnya tuh satu list gitu. Kalau zaman dulu kan palingan polos-polos sih gitu kan. Nah sekarang juga banyak yang suka 2 warna. Oh, kayak rose gold gitu? Rose gold sama white gold. Oke, rose gold berarti mungkin sampingnya ya, white, terus mix gitu, rose sama white gold. Ada rose sama white goldnya, jadi anggap depannya yang agak di atas gitu warnanya white, sampingnya listnya itu warnanya rose gitu. Itu lagi banyak dicari juga tuh. Dua warna rose gold. I see. Nah kalau misalnya di tempat kalian ya, harga sepasang wedding ring itu start from berapa sih? Start from nih. Untuk sepasang kita start from 8 juta. 8 juta udah ya. termasuk free service lifetime. Artinya free service tuh apa tuh? Jadi yang namanya wedding ring itu banyak banget kejadian. Aku udah kasih nih wedding ringnya 2 bulan sebelum hari H. Udah pas. Hari H nggak muat. Mati. Iya kan? Nggak muat, nggak masuk. Nah jadi tuh biasanya itu butuh resize. Aku pernah lihat tuh. Jadi kalau di syuting cuma masuk setengah doang. Iya kan? Iya kan sedih banget kan. Makanya kadang-kadang baru beli gitu kan. Kadang-kadang aku advice sebelum hari H dicobain dulu nomor sebelum 1. Hari H menjelang cobain lagi. Kalau seandainya kayaknya agak tight nih ya, bawa ke aku, sama aku resize. Biar hari H pasangnya enak, di foto juga bagus, di video juga indah gitu maksudnya kelihatannya. Kan gregetan kalau cuma setengah jalan masuknya. Nah, terus banyak kejadian juga bukan hanya hari H. 2 weeks after that pada mekar semua sih. Mungkin yang cewek pregnant. Itu juga bisa jadi. Kalau pregnancy juga dia bakal ya pasti sih. Pasti different kan. Nah, terus tapi aku masih mau pakai gimana ya? Enggak apa-apa bawa ke aku pasti aja. Harus dipakai dong ya. Iya. masa enggak gitu kan, masa dicopot gitu. Ya udah aku resize enggak apa-apa. Terus itu yang namanya free service itu ya kalau beli wedding ring. Terus kan kalau dipakai setiap hari tuh pasti kan namanya kena sabun, kena kusam. Kena perfume lah, apa, make up segala macam tuh pasti kusam lama-lama. Tapi kusam itu tuh kayak aku bilang di awal tadi ya. Itu bukan karena diamondnya jadi jelek loh, tapi karena dia hanya ditutupi oleh kotoran. Jadi kayak ibarat orang kurang luluran. Iya. Nah tinggal bawa ke aku lulurin. Gitu. Dilulurin. Dan itu free, asalkan beli itu di toko kalian ya. Itu service yang diberikan. Terus sebenarnya unique selling dari, kan ini namanya unique jewelry kan. Itu online store-nya kan. Itu online. Kalau offline-nya Karati Jewelry. Nah, keunikan dari kalian punya jewelry dibanding toko lain tuh apa sih gitu? Ya nomor 1 kayak aku bilang, we do a lot of custom. Artinya kita banyak ribet. Kalian nyari ribet? Kita nyari ribet. Pokoknya yang penting what our customer wants, we have to be able to deliver dong. Customer aku maunya barang bagus ya, kita harus bisa kasih barang bagus gitu. Customer aku budgeted ya, aku juga harus gimana caranya barang ini dengan budget segitu bisa jadi gitu ya kan. Nah, kenapa kita bisa melakukan custom dengan enak gitu, maksudnya kita gampang lah kalau buat bikin custom, kita mau terus-terusan bikin custom adalah karena ya itu kita punya bengkel di sini dan di Hong Kong pun ada office. Jadi we design our own items. Jadi sama aku digambar. Nanti. By the way Sobat L, Sasa bagus banget kalau gambar. Jadi kalau aku biasa pesan sama Sasa, biasa Sasa desainin dulu. Biasa kalau orang desain aku potong ya, Sa. Jadi kalau orang desain itu biasanya kan cuman oret udah. Sasa tuh detail banget sampai apa istilahnya, bukan mili lagi apa tuh. Udah di bawahnya mili kali. Jadi itu biar real size, Ci. Jadi kelihatan kalau seandainya aku gambarnya ukurannya segitu, jadinya ukurannya segitu. Kita gunting, pasang tuh dari real size. Itulah kelebihannya ini unique jewelry. Makanya aku suka langganan sama mereka. Nah itu nanti kita kirimkan ke office kita yang di Hong Kong, di mana akan dibuatkan 3D. 3D. Kalau 3D itu kalau ibaratnya kayak rumah tuh kan, biasanya rumah 3D, ini diamond juga di 3D-in ya. Diamond juga di 3D. Jadi kita bisa lihat depan, belakang, samping gitu kan. Jadinya akan persis seperti itu, ukurannya persis seperti itu. Jadi dari situ kita bisa hitung pricing-nya kira-kira berapa gitu kan. Nah,
dan kelihatan juga, maksudnya kan kalau udah di 3D itu kelihatan kilaunya ya kan. Kalau aku gambar pakai pensil kan nggak bisa sih gitu kan. Beda. Jadi ya emang prosesnya agak lebih panjang, cuman jadinya memuaskan. Oke. Biasanya bikin kalau misalnya kita mau custom, mungkin di sini banyak juga yang Sobat L ada, kan di sini kan Sobat L kan beragam ya, ada yang karyawan, ada juga yang udah punya anak, ada yang udah punya cucu gitu. Jadi ini info banyak nih, kalau tentang diamond masuk ke semuanya. Kalau misalnya mereka mau ngawinin nih, let's say bulan September kan biasanya bulan nikah. Sebenarnya mereka ideal cari-cari gini tuh bulan apa sih? Persiapan buat si mamih juga, kadang mau mejeng kan, si mamih nih gitu. Kalau aku bilang ya sebenarnya persiapan begini sih kalau bisa jauh-jauh hari, karena kenapa? Kayak aku bilang tadi soal wedding ring. Kalau belum jauh-jauh hari, ntar deket-deket hari H nggak muat atau gimana, atau nggak memuaskan, kan harus balik ke aku rombak lagi, aku bantu edit. Jangan mepet deh kalau bisa. Jangan mepet, karena kenapa? Budget juga penting kan. Kalau seandainya kita spread out nih, kayak aku ada customer yang dia sebelum propose, udah ngumpulin tuh mamanya. Gila itu si tante baik banget. Terus tantenya baik banget, tau kayak tante kenapa nggak aku aja ini gitu ya. Ya, single not available atau single available nih Sasa? Terus habis itu, iya jadi dia udah ngumpulin agak lama. Terus kan kita nanya juga dong kayak, oh masih lama dong, weddingnya santai lah gitu aku bilang kan. Terus dia bilang, iya cuman kan nanti hari H pasti banyak yang harus dikeluarkan, anggap venue lah, terus dekor lah, itu kan butuh budget juga. Butuh budget juga gitu loh kalau hal-hal begini. Ini kan sebenarnya barangnya nggak kayak bunga ya yang besok mati gitu kan. Jadi bisa disimpan agak lamaan. Gitu. Jadi dia lebih prepare mungkin 3 bulan, 4 bulan kali 3 ya. 3 bulan, 4 bulan is best. Cuman kalau sebenarnya mepet-mepet ya kita ambil ready item aja. Ya, atau kalau nggak ready ya benar. Kalau ready item kan langsung tinggal bawa pulang. Paling aku resize kalau cincin kan gitu. Kalau misalnya dia udah suka nih cincinnya, terus mepet gitu kan, ya misalnya let's say sebulan lagi, terus dia suka tapi, aduh Ci ini aku nggak mau yang satu ini udah suka, tapi cowok aku nggak mau nih pakai mata-mata begini, maunya polos aja. Nah itu matanya pindahin ke aku dong, gitu kan? Itu biasa aku bikinin lokal. Oh, iya si cowoknya berarti kan? Cowoknya aku bikinin lokal yang polos. Nanti, tapi ini juga aku pasti ngomong sama customer kan. Aku ya buka-bukaan aja dong. Ini nanti kalau kamu mau, karena tinggal sebulan, takut diamondnya aku pindah aja. Gitu. Diamondnya pindah ke ceweknya. Itu cepat dalam 2 minggu, 1-2 minggu beres. Jadi permaknya di sinilah istilahnya. Terus yang cowok bikinin lokal juga ya. Gitu. Dan harganya sebenarnya lebih bersahabat kalau lokal kan. Nah, terus kalau misalnya beli diamond, kalau tadi kan kita bahas cincin kawin 1 set 8 juta start from, ya kan? Kalau misalnya orang pengen punya first diamond ya, mungkin entah anting, entah leontin, entah cincin gitu, start from berapa sih? Yang kalo udah tuh pokoknya kamu ada tabungan segitu tuh bisa lah, gitu. Udah bisa beli kok. Items, ada juga sih beberapa barang diskon yang bahkan di bawah. Lagi ada diskon, kalau udah denger diskon. Nah itu ada yang dari starting from 2.500.000. 2 juta udah bisa dapat loh Sobat L. Dapat berlian juga, emasnya juga kan kita termasuk kan, itu kan rangka kita semua pakainya emas. Emas aja segram udah berapa? Ya kan? 1 juta kali ya sekarang ya. Sekitar 900 ribuan 1 juta ya emas 1 gram kira-kira. Let's say kalau bikin cincin kan nggak mungkin 1 gram ya emas ya kan. Belum diamondnya lagi kan. Jadi 2,5 juta tuh sebenarnya udah murah banget. Kalau seandainya kita buatan Hong Kong, mereka bisa bikin emasnya agak lebih tipis. Oh ditipisin? Maksudnya jadi budgetnya bisa budgetnya bisa masuk lebih walaupun cantik, keren. lebih cantik gitu. Karena kenapa? Buatan mesin kan aku bilang. Jadi dia very precise. There's no waste gitu. Berarti kalau misalnya Sobat L kepengen order bisa lewat online juga dong, Sa? Online aja. Ada nomor WhatsApp unik. Ntar di kontak aja. Kalau mau langsung bikin appointment sama aku juga bisa. Tapi kalau misalnya mereka tinggal di daerah Alam Sutra, mungkin bisa langsung cus aja ke toko. Ada di Mall Living World Alam Sutra. Mall Living World Alam Sutra. Living World ya. Living World Alam Sutra. Di bawah ya. Kayaknya zaman sekarang mereka demennya WA-an deh. WA, fotoin gitu kan. WA dulu aja. Ntar arrange meet up sama aku, baru kita ketemu di lokasi gitu. Jadi aku juga bisa siapin nih barang-barang yang kira-kira kamu mau yang apa. Ntar aku kumpulin dulu, jadi nggak usah pusing ngeliat dari ujung ke ujung, aku maunya yang mana ya gitu kan. Nah, itu kan makan waktu juga kan, juga makan tenaga gitu ya. Mendingan
WA dulu juga nggak apa-apa bikin WA terus nanti baru datang ke toko ya. By the way, Sasa juga ini rajin banget loh. Dia nungguin toko dari jam berapa, Sa? Kita buka ya, mau buka sampai jam 10. Jam Mau buka 11 jam dan berapa sih 12 sekarang? Jam 10 kan sekarang udah buka. Mau ya? buka jam 10. 10 sampai 10 kan ya sekarang ya. Udah nggak PPKM soalnya kan. Oke, 10 gitu. Jadi bisa datang langsung, mau lewat online juga bisa. Ada di Tokopedia kalau nggak salah. Di Tokopedia. Tokopedia. Kalau mau ini Instagram. aku masih nggak percaya nih sama aku gitu ya. Nah, kalau lewat WA gitu kan lebih aman transaksi lewat Tokopedia tetap kalau online. Oke, Tokopedia bisa ya. Oke. Kalau Instagram jarang ya transaksi. Serem Instagram, juga kali kalau Instagram. Di bagian kitanya juga we prefer lewat Tokopedia. Biar sama-sama enak ya. Sama-sama enak aja gitu. Banyak nggak sih yang transaksi lewat Tokped gitu? Serius? Mungkin karena bisa cicilan kali ya? Karena itu barang-barang di bawah 5 juta kan banyak juga sih. Jadi orang buat gift gitu, beli gelang-gelang kecil-kecil gitu kan. I see. Buat kado-kado gitu kado-kado. Beli leontin-leontin kecil-kecil gitu. Oke, kayaknya ngomongin berlian tuh nggak bakal ada habisnya ya nggak sih? Nah, kita belinya juga nggak ada habisnya. Kayaknya memang kita nggak mungkin bosan nggak? Ada nggak tanyain kamu bosan nggak sama diamond? Ya, jawabannya nggak mungkin. Bosan tuh kayak nggak mungkin deh. Pasti jawabannya nggak bosan. Awalnya bosan, tapi datang ke toko berlian ngeliat bling-bling nggak jadi. Nggak jadi bosan. Iya. Nah, sekarang berarti kita udah ngebahas banyak mengenai 4C, mengenai diamond, mengenai cincin kawin. Terus kita juga udah bahas tentang suggest, kita tadi udah kasih beberapa tips. Nah, sebenarnya nanti di TikTok sama di Reels kita juga ada sharing mengenai cincin pernikahan, ya kan, ada selain emas dan juga cara ngebersihin. Ya itu nggak usah dibocorin di sini, biar mereka lihat di reels aja. Gitu, kita juga ada reels. Nah, oh ya Sa, by the way, kalau misalnya Sobat L ini kan udah nonton nih panjang lebar kita punya acara, terus mereka ternyata mau chat sama Sasa atau mau beli ke toko, kira-kira Sobat L dapat spesial apa nggak nih? Karena udah nonton kan, artinya ini kan mereka sudah berpengetahuan, ya kan, udah nonton, bakal dapat apa nggak dari Sasa misalnya? Nah, nanti kalau seandainya emang udah nonton nih, terus kamu datang aja WA ke adminnya Unique juga boleh, bikin appointment sama aku, bilang aku lihat nih kemarin Cici Sasa. Mesti sebut saya gitu Sobat kan. L. Ya, saya Sobat L. Nonton gitu showlist. Nah, itu kata kuncinya. Nah, dari situ nanti kita kasih kotak-kotak kayak gini nih. Untuk every purchase. Ini jadi setiap pembelian dapat kayak gini, Sa? Cuman Sobat L dong. Sobat L dong ya. Kalau enggak biasa standar kan, yang cuman kalau cincin ya cuman sekotak. Iya, cuma satu kotak cincin. Cuman kan ini lucu loh. Nanti juga aku pasti kasih kalau untuk per yang item. Standarnya dapat. Standar dapat. Ini juga dapat. Ini kita kalau seandainya buat traveling enak banget sih. Iya, aku suka nih karena kan bisa taruh macam-macam jadi nggak kecampur aduk kantong gitu kan. Dan lihatnya nanti kalau dari sana pasti aku kasih lebih banyak lagi. Dan pasti ada spesial price. Pasti lebih banyak price. Nomor 1 itu. Iya, itu yang paling penting soalnya. Potongan. Betul, ya. Jadi saya rasa kita hari ini pembahasan sampai sini ya, Sa ya. Demikian pembahasan tentang diamond kita hari ini. Semoga membantu dan jangan lupa Sobat L kalau kalian kontak mention Sobat L dari Showlist untuk dapatkan special treatment. Oke, sampai jumpa.